Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu wa massuhu bi a'dha'il wudu'i wa ghayriha walau ghairal maktubi kal hawashi wa ma bainal asturi. Wa massuhu, dan menyentuh mushaf, bi a'dha'il wudu'i, dengan semua anggota-anggota wudu, wa ghairiha, dan selain anggota wudu, walau ghairal maktubi, sekalipun pada bagian yang tidak ditulis, kal hawashi, seperti tepian-tepian Quran, pinggiran-pinggiran Al-Quran. Wa ma bainal asturi, dan bagian antara dua tulisan. Ini masih berkenaan dengan masalah hal-hal yang diharamkan ketika kita punya hadas kecil. Ya. Yang pertama, punya hadas kecil dilarang sholat. Yang kedua, dilarang tawaf, haram hukumnya. Nah ini jangan sampai wudhu kita gak sah. Kalau wudhu kita kagak sah, maka sholatnya haram, bukan malah jadi mendapatkan pahala. Ya, jadi bukan hanya sekedar gak punya wudhu, ya. Seandainya wudhunya pun gak sempurna, wudhunya gak sadah, gitu ya, maka baca Qurannya haram. Tawafnya juga haram, megang Qurannya juga haram, ya. Membawa Quran nggak pakai wudu, ini hukumnya haram. Nah yang keempat, wa masuhu, itu menyentuh mushaf, bi'adha'il wudu'i, nyentuhnya dia dengan menggunakan anggota-anggota wudu seperti tangan, ya, seperti muka misalnya, atau menyentuhnya kepalanya, menyentuh Al-Quran, au ghairiha, atau bukan anggota wudu, ya, dia anggota wudu atau bukan anggota wudu, kalau enggak punya, ya, wudu, maka menyentuh Al-Qurannya juga haram. Walau ghairul maktubi, sekalipun yang disentuh itu yang enggak ada tulisannya. Ya, kulitnya kita sentuh, pinggirannya Quran, pinggirannya di sini nggak ada tulisannya, ya. Nah ini tetap haram, kita sentuh, kita pegang, tetap haram. Wa ma bainal asturi, dan juga antara dua tulisan. Tuh kitab ada, kalau kita lengkapannya kosong, nggak ada tulisannya. Jadi bukan hanya sekedar tulisannya saja, apa-apa yang dianggap yang termasuk Al-Quran, ya, maka itu haram untuk disentuh, haram buat dipegang. Wa yahrumu, dan haram masujil bihi, oleh menyentuh kulitnya, covernya kita sentuh haram, ya. Dan ini nanti ada penjelasan. Kalau dia sudah copot dari Al-Qurannya, ya gak apa-apa, ya. Kalau hanya sekedar apanya, kabarnya doang. Kalau hanya sekedar kabarnya doang. Wa ala qatihi, dan apa nih? Ini alaqah nih. Tanda batas, ya, batas. Pengaitnya, talinya, gitu ya.
Alaqah bisa diartikan itu pembatasnya, bisa juga Al-Quran sekarang yang ada seretnya, ada gantungannya, ya, buat gantung Al-Quran, maka megang talinya, ya. Nah, kalau kuat sih, ya, mudah-mudahan kuat aja nggak copot. Kita megang begini, kita angkat begini, ya, megang ininya juga haram hukumnya meskipun udah di luar batas Al-Quran. Nah, di luar batas Al-Quran, karena dia masih nempel di Al-Qurannya. Tapi kalau udah copot, ya, buang tempat sampah yang masih kagak apa-apa, artinya karena sudah tidak nempel dengan Al-Quran. Nah, ini banyak, ya, idopa penghormatan, ya, itu sangat istimewa. Seperti Nabi Muhammad, setiap yang nempel, setiap yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka ia menjadi hal yang paling mulia. Menjadi hal yang paling mulia. Ya, kenapa Quran di antara kitab-kitab suci yang lain ini paling mulia? Ya karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa umat kita, umat Nabi Muhammad itu paling mulia ketimbang umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Ya karena kita umatnya Nabi Muhammad. Ya, Ramadan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain ini termasuk, ya, karena nempel pada Quran. Quran nempel pada Nabi Muhammad. Coba bayangin kalau cuma nempel aja. Bagaimana kalau kita yang benar-benar cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita nempel kepada Rasulullah melebihi daripada cinta-cinta yang lain, ya udah pasti kita akan menjadi manusia yang sangat mulia, Ya, rajin baca sholawat. Orang yang tahu saja dengan keistimewaan sholawat masih mendapatkan kemuliaan, masih mendapatkan kehormatan, ya, apalagi orang-orang yang benar-benar langgeng, ya, dalam hidupnya selalu membaca sholawat. Ya, jadi kalau sholawat jangan pakai jangan pakai diributin dah. Yang namanya sholawat apa aja, ya, yang berkenaan dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, meskipun karangan manusia sendiri, ya, ya tetap kalau paling bagus salawat yang datang langsung dari Rasulullah. Seperti apa? Salawat Ibrahimiyah, ya, salawat yang kita pakai ketika kita sholat, wah itu luar biasa, ya. Salawat Al-Fatih, salawat Musdur, ya, kalau semua yang datang dari Rasulullah ini bagus-bagus, ya. Wa kharitotihi, dan kantongnya Quran. Berarti kalau Quran dimasukin ke tas, megang tasnya haram. Kalau tahu cuma isinya Al-Quran, ya. Quran ditaruh di plastik, berarti megang plastiknya. Kalau kita kagak punya wudu, hukumnya haram. Ya. Wasunduqin, dan kotak Al-Qurannya. Wahuwa fihi, yang di dalam kotak tersebut fihi itu ada Al-Quran. Ya. Jadi selagi kotak masih ada Al-Quran, ya, maka memegang kotaknya aja ini hukumnya haram, ya. Nah, kalau kita manusia atau kita termasuk orang-orang yang masih, ya, menghormati, masih menjaga Al-Quran, di rumah Quran diletakin paling atas, ya. Ada kitab-kitab, ada buku-buku. Ini dalam ta'lim diajarin cara nyusunnya, ya. Pertama sekali kitab Quran murni itu paling atas, ya. Yang kedua kalau ditukuk di bawahnya ya hadis, ya. Baru tafsir, ya. Baru kitab tasawuf, baru kitab fikih, baru kitab-kitab yang lainnya, ya. Nah ini untuk menyusun kayak begini juga kita ada aturannya. Nggak bisa Quran asal lempar, kitab asal lempar, pulang dari ngaji di sini letakin di meja, ya. Ntar minggu depan baru dicari, ya, dirawat biar benar-benar
Jangan dianggap kitab yang kita pakai nggak bisa memberikan berkah kepada kita. Kalau kita muliain kitab yang kita baca, insya Allah untuk memahaminya ya lebih mudah, lebih paham. Ya nggak bedanya kita sama manusia. Kalau kita mau dekat, jangan dicuekin orang. Jangan dicuekin. Kalau kita cuekin, ya kagak bakalan dekat sampai kapan. Begitu juga kita. Makanya kalau dikata anak santri itu sakralnya luar biasa. Kalau kata orang yang ngaji biasa nggak pilih, segitunya. Kita sampai segitunya. Kadang-kadang rapi ngaji ada yang dicium gitu. Ya, Masya Allah sampai segitunya. Kalau kata orang awam itu begitu, sampai segitunya. Nah ini meskipun kelihatannya barang mati, ya. Kalau kita hargai apapun, insya Allah akan ada manfaatnya buat diri kita. Semua, bukan kita doang. Ya. Air kita hargai. Ya. Jangan dibuang-buang. Dan di situ terdapat banyak keberkahan. Pakaian kita hargain. Ya. Jangan suka sembrono. Ya. Jaga jangan sampai terkena najis. Wah, ini banyak cerita di kitab-kitab. Orang-orang yang selalu berlindung dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, ya, itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa? Siksa kubur itu terjadi pada dua tempat dengan dua sebab. Ya. Yang pertama apa? Jaga ketika kita kencing, ketika kita buang air kecil. Ya? Jangan sampai ada satu tetes kecipratan sama anggota tubuh kita atau sama anggota pakaian kita, maka kita akan terlindung daripada siksa kubur. Kalau kencing jangan sembarangan, kayak supir mikrolet misalnya, supir mikro mini buka pintu depan jegrek, kencing di ban gitu. Ya? Bahkan ada satu keterangan di antara orang-orang yang kagak bisa kaya, nggak bisa makmur hidupnya, salah satunya supir kayak gitu. Jorok, ya, jorok. Itu manusia mau rajin bagaimana juga nggak bakalan bisa kaya, kecuali yang apik. Enggak semua supir brengsek. Ya. Ada supir yang apik. Nah disinilah perlu jadi kita jangan sampai hal-hal yang dilarang itu kita suka laksana. Wa kharaja dan keluar, terkecualikan mansuhu tilawati oleh menyentuh ayat yang telah dinasakh, ayat yang telah dihapus baik secara tulisan ataupun secara hukum kandungannya, ya. Ini banyak Al-Qur'an. Wa Tauratu dan Taurat. Ya. Terkecualikan menyentuh Taurat. Makanya bacanya tetap lompat ini. Yang boleh kata fa'il, ya, ma'tufnya kepada mansukh. Wal Injilu dan kitab Injil, wal ahadisu dan kitab-kitab hadis. Ya, jadi Quran itu teristimewa di antara yang lainnya. Sampai-sampai ya kitab Taurat, ya, kitab Injil kita pegang gak punya wudu ya gak apa-apa. Ya kalau kata orang tasawuf ya tergantung niatnya juga. Ya. Karena dibikin diatur. Kalau memang dalam keadaan darurat, ya kita tidak menghinakan, kita tidak merendahkan Al-Quran, ya monggo silakan. Ya. Nah, 4 ini jadi dasar. Jadi nanti selanjutnya ditambahin lagi. 4 ini pasti ngikut. Ya. Mereka kudu diingat. Oh, kalau kita kagak punya wudu haram sholat, ya, haram wukuf, haram membawa Al-Quran, haram menyentuh Al-Quran. 4
4 tuh ingetin. Ya. Illa lissobiyyi, kecuali bagi anak kecil, alladzi mumayyizi, yang telah tamyiz, lidirasati, untuk belajar, aili hajati ta'allumi, yakni untuk kebutuhan menuntut ilmu. Lianna taklifa, karena sesungguhnya taklif, kewajiban orang untuk bersuci, gitu ya, lianna taklif istishabit taharati, karena sesungguhnya kewajiban menyertakan suci ta'zumu fihi, akan memperbesar, fihi, di dalam bersuci, al-masyaqqata, ya, sesuatu yang sulit, yang berat. Ya. Jadi tamyiz ini ya umur antara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, yang belum balik, tapi dia sudah bisa diajarin, ya, diajarin kalau Quran, dibilangin kalau Quran, gitu ya, jangan ditaruh tempat ya yang kotor, jangan dicoret-coret, jangan suka dilebit. Ya, itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun itu udah bisa diajarin, udah bisa dibilangin, tapi dia belum terbebani, dia belum diwajibkan untuk bersuci, gitu. Sedangkan dia ngaji, ya, nggak pakai wudu, nggak pakai bersuci, ya kagak apa-apa. Cara tamyiz, dia bisa menjaga, ya, daripada kerusakan Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi kalau yang udah tamyiz masih boleh dipakai buat belajar. Amma ghairul mumayyizi, adapun anak yang belum tamyiz, al-muta'allimi, yang sedang belajar, fala yajuzu, maka tidak boleh, liwaliyihi, bagi walinya, tamqinuhu, memberi peluang untuk menyentuh mushaf. Jadi kalau bocah di bawah 4 tahun, di bawah 3 tahun lah, ya saya lihat anak sekarang umur 4 tahun tak ngerti sih, gitu. Ya, di bawah umur 3 tahunan, ya jangan dikasih Al-Quran, ya, bukan ini bisa disobek-sobek kalau dia, bisa dicoret-coret kalau dia, ya, karena belum bisa dikasih tahu, ya, belum bisa paham. Meskipun dia lagi belajar, ya, tetap nggak bisa dikasih, jangan dikasih peluang untuk memegang mushaf, untuk menyentuh mushaf. Wa amma idza kana al-mashu, adapun apabila keadaan menyentuh mushaf, awil hamlu, atau membawa mushaf, la li gharadin, bukan karena tujuan belajar, al li gharadi akhara, atau bukan karena, atau karena tujuan yang lain, katabarruki, seperti mengharapkan berkah daripada mushaf, bayahmu, maka haram, kama afada zalika, sebagaimana menjelaskan hal tersebut Ad-Damiri, oleh Imam Ad-Damiri.
Ini masih pembahasan anak yang tamyiz, ya. Bukan bagi orang yang dewasa. Jadi terlebih-lebih untuk orang yang dewasa. Kalau dia menyentuh mushaf, menyentuh tulisan Al-Quran, atau dia membawa Al-Quran, bukan karena tujuan belajar, karena tujuan yang lain seperti ya, ngarep-ngarep berkah, bawa Quran biar berkah, bawa Quran biar berkah, gitu ya. Gitu. Ya, maka haram hukumnya karena bukan buat belajar. Nah disinilah yang diambil dasar kalau kita bawa apa, ya kita pakai, kita kalungin, ya atau kita kantongin, ya ayat Quran, ya bahkan ada namanya Quran kecil itu namanya apa ya kalau kita sebut? Satu namanya ada istilah dalam ahli hikmah, ya Istanbul, ya itu kalau kita bawa-bawa cuma ngarepin berkah doang, bukan untuk belajar, haram hukumnya kalau kagak punya wudu. Ya. Ini apa yang dijelaskan oleh Imam Ad-Damiri. Ya, kesannya kalau kita ngantongin Istanbul jadi selamat hidup kita, itu kan karena tabarruk, karena mengharapkan berkah, jadi jimat bahasanya, jadi jimat. Nah ini masih dihukumi haram. Yang belum, yang tamyiz aja belum balik dihukumi haram, apalagi ya, apalagi apa? Apalagi yang sudah balik. Ini 4 dulu. Ya 4 ini kudu diperhatiin. Artinya ketika kita nggak punya air wudhu, dalam keadaan tidak bersuci, maka haram sholat, haram tawaf, haram membawa, haram menyentuh Quran. Sebab ini nyambung terus nih. Wa harumadar haram alal junubi, atas orang yang junub, atas besar ini. Hadhil arba'atu, oleh yang 4 ini. Berarti orang yang junub haram juga sholat, haram juga tawaf, haram juga membawa, haram juga menyentuh. Ada lagi tambahan 2, ya. Wa qiraatul Quran, artinya kita nggak punya wudu masih boleh baca Quran. Ya, nanti nih, yang kagak boleh, ya kalau di junub, ya. Jadi baca Quran nggak punya wudu boleh, asal dia kagak menyentuh Al-Quran. Ya. Nanti nih ya, jadi tambahannya kalau dia junub maka haram baca Quran. Mimma, daripada ayat-ayat lam tunsahu bil lisani, yang tidak dinasah bil lisani, dengan lisannya, la bil qalbi, bukan baca dengan hatinya. Jadi kalau sampai keluar dari lisan, ya alhamdulillahirabbil alamin, namanya keluar dari lisan. Ya, kalau dia baca keluar suaranya haram hukumnya. Kalau lagi keadaan ya hadas besar. Tapi kalau baca dalam arti, gitu ya, dibaca dalam arti nggak apa-apa, yang penting kagak keluar suara. Jadi yang haram baca Qurannya kalau keluar suara. Walau kanal makruh, walaupun keadaan al-makru'u oleh yang dibaca ba'du ayatin, itu hanya sebagian ayat saja. Walau qasiratan, sekalipun
pendek bacaannya. Qala Ar-Ramliyu, ya, demikianlah yang berpendapat oleh Imam Ar-Ramli. Sekalipun cuma sepotong ayat itu tetap haram hukumnya. Ya, ini di luar daripada lupa ya. Kalau itu lagi junub keluar daripada lupa, ketika lupa dia baca jadi maaf. Sebab hukum Allah tidak berlaku atau diangkat dari kita pada dua tempat. Yang pertama ketika kita lupa sampai kita ingat. Puasa kagak batal kalau kita lupa makan. Sampai kita ingat, pas ingat wajib kita tinggalin makan. Enggak ada istilah tangguh gitu. Ya, lupa makan sagon lagi belum minum udah ingat, masya Allah ya. Ini repot gitu ya, makan sagon atau makan kuning telur lupa lagi puasa belum minum belum apa udah ingat duluan pakai ingat lagi katanya kita minum dulu ya baru ingat gitu. Ya, begitu juga baca ayat sepotong Al-Quran baru baca Bismillahirrahmanirrahim baru ingat ya, dia lagi junub maka enggak haram, jangan diterusin. Wa qala al-Bujairimi, dan berpendapat oleh Imam Al-Bujairimi, walau harfan, sekalipun baru satu huruf saja, in qasada, apabila ia niat anna ya'tiya bima ba'dahu, bahwasanya ia akan baca, akan mendatangkan bima dengan ayat ba'dahu yang setelahnya. Intaha, selesai oleh Imam Al-Bujairimi. Ya, baru baca bis. Gitu. Ada tujuan buat melanjutin meskipun baru satu huruf, ya, dia tahu haramnya, maka tetap berdosa, hukumnya tetap haram. Beda lagi kalau orang lupa bis, ingat, nah bisnya kagak haram. Jadi sekalipun hanya satu huruf, seperti di Quran ada qaf, ya, nun, satu huruf, tapi mengandung makna, maka ini hukumnya tetap haram membaca Al-Quran dengan lisan. Ya, jadi kalau baca Yasin dalam hati nggak apa-apa. Ya, membaca Quran dalam hati lagi dalam keadaan junub, ya, nggak apa-apa. Melihat, nggak apa-apa. Nggak ada hukumnya melihat Quran haram, nggak ada. Jadi orang lagi junub melihat Quran, temennya dia baca dalam hatinya ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Makanya dulu saya nggak ada konsekuensinya. Jadwal Al-Quran, perempuan lagi head, saya wajib tetap harus datang. Ya, teman jangan disuruh baca. Masih bisa. Gurunya goblok juga, masih maksain aja suruh baca. Lagi belajar nggak apa-apa katanya. Iya kalau tamyiz. Kalau udah balik tetap haram mau lagi belajar atau kagak belajar juga. Ya. Nah disinilah artinya hal-hal yang begitu-begitu kita mesti pahami. Termasuk anak istri kita orang laki wajib ngerti. Yang begini-begini tuh wajib ngerti. Sirran, baik itu membacanya pelan karena keadaan al-qiraatu oleh bacaannya au jahran al-Fatihah faqat saja fi sholati, di dalam sholat. Ya, maka yang harus dibaca cuma Fatihah saja, suratnya jangan. Ini artinya suratnya. Kalau bacaannya seperti Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal A'la, Sami Allahu liman hamidah, ya silahkan dibaca. At-tahiyatul mubarakatuh, ya silahkan dibaca. Yang kagak boleh baca surat. Ya, Fatihah karena rukun. Ya, gitu. Jadi yang wajib cuma Fatihah doang. Illa annahu, kecuali bahwasanya keadaan dirinya
yajibu wajib alaihi atas dirinya iqauhu oleh melaksanakan kepada dirinya as-salat akan salat kharijal masjid di luar masjid lihurmatil mukfi karena keharaman diam di dalam masjid. Ya, artinya sholatnya harusnya di rumah. Ya, kalau sholat di dalam masjid karena dia dalam keadaan junub ya haram. Ya, berdiam di dalam masjid hukumnya haram. Nah, misalnya orang sakit terus dia punya junub, sedangkan dia kagak boleh kena air atau nggak bisa terkena air, maka dia mau sholat ya bisa tayamum, nggak bisa tayamum ya dihormati waktu dia pakai tayamum ya, maka yang wajib dibaca hanya Fatihah saja. Wa ajma'a ijma kesepakatan dan telah bersepakat al ulama oleh para ulama ala jawazi zikri atas bolehnya berzikir lil muhdisi bagi orang yang punya hadas wal junubi dan orang yang punya junub wal haidi dan orang yang haid wal nufasai dan orang-orang yang nifas. Sepakat ulama orang-orang yang tidak punya hadas, orang-orang yang punya junub, orang-orang yang punya hadas, yang haid dan yang nifas boleh dia baca zikir. Ya, ini untuk menjelaskan bahwa sholat kebanyakan zikir, yang Quran hanya Fatihah dengan surat saja. Ya, untuk menjelaskan bahwa sepakat ulama baca zikir yang tidak punya hadas, yang lagi junub masih diperbolehkan. Jadi istri kita lagi haid, jangan suruh males. Ya baca lah, selawat lah. Ya. Dia mau baca doa, dia mau baca zikir, nggak usah dilarang. Ya, nggak usah dilarang. Sampai apa? Doa awal akhir tahun masih ada yang nanya aja. Ya, saya lagi haid, aduh rugi banget katanya. Rugi banget. Ya. Lagi malam nih 10 Saban dia lagi haid, rugi banget. Nggak ada ruginya, dalam hati saya masih bolehkan. Masih tidak diharapkan. Ikutin yang lain jamaahnya, yang penting jangan di masjid. Yang penting jangan di masjid. Di majlis taklim, di pondok pesantren silakan, nggak apa-apa. Ya, jangan malah jadi alasan. Waduh, kalau saya pengalaman banget sih, sama santri putri, sama siswa-siswi putri itu ya. Guru lain boleh bisa dibohongin. Ya, dulu sholat jamaah zuhur perempuan saya tandain. Ya, minggu kemarin dia udah izin katanya lagi haid. Ya, minggu ini dia izin juga. Kalau minggu besok masih izin juga, masa Allah udah bohong banget tuh anak. Ya, udah bohong banget. Sampai murid-murid saya heran. Oh bapak tahu aja sih saya habisnya kapan? Ya karena apa? Ya ada ghalibnya, ada sedikitnya, ada banyaknya. Makanya orang laki harus ngerti, jangan mau dibohongin sama bini mulu. Enggak bang, lagi datang. Ya Allah. Orang udah sampai ubun-ubun dikata masih datang aja. Udah sabar itu. Makanya harus ngerti. Kan dikerjain mulu sama perempuan. Ya. Jadi boleh ya. Kita zikir ya. Berpinter. Wa yukrahu dan dimakruhkan az-zikru oleh berzikir hala jimai ketika berjima. Lagi setuju baca Allahu Akbar ya. Nah, ini makruh tapi kagak haram.
Ya. Wahala qada'il hajati, dan ketika lagi qada'il hajat, lagi buang air besar, lagi buang air kecil, ya, zikir istighfar gitu ya. Nah, makruh. Ya. Tapi ada pendapat kalau sampai keluar lafaznya, keluar dari mulutnya, kedengaran suaranya, ya tetap diharamkan karena tempatnya kagak pas. Wala yukrahu. Nah, ini sudah saya jelasin nih. Dan tidak dimakruhkan oleh zikir fitoriki, di jalanan. Maksudnya kita lagi jalan, jangan buka zikiran di jalanan umum, itu salah. Oh, ada di kitabnya katanya boleh zikiran di jalanan, bukan itu maksudnya. Bikin tabligh akbar tutup jalanan, waduh banyak yang nyumpahin itu. Ya. Tabligh akbar aja banyak yang nyumpahin, apalagi hajatan. Hajatan tutup jalanan protokol, masya Allah. Ya. Ada di kitabnya katanya itu zikir boleh di jalanan katanya. Maksudnya sambil jalan kita lagi di motor kita sambil berzikir. Ya, daripada ngelamun bikin janjian muda kan ya. Mendingan apa? Zikir di motor udah. Ya. Saya sejak Maret itu setiap motor hampir kagak lepas tuh. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah. Ya. Bahkan dulu masih lagi sedang-sedangnya sama Nasar Mubahar, ya, dari sini ke Parung bisa 3 kali bolak-balik baca dulu. Bisa 3 kali bolak-balik. Ya artinya daripada kita nganggur. Ya, sebab kalau kita di motor macam-macam tadi ya. Lagi jalan pas belokan ada yang pakai nol, hayaran mulu isinya. Ya, lupa dah kami yang di rumah jadi lupa. Nah inilah makanya dianjurin kadang-kadang kita ya di jalanan. Apalagi lagi tur ke Jogja, ke sehari semalam misalnya di bus, ya. Jangan gengsi-gengsi. Ya. Mungkin jangan juga teriak-teriak dikasih stres kita ntar. Sendirian, pikiran sendirian. Waduh. Makanya kita harus tahu diri. Jangan mempermalukan diri kita sendiri. Ya, pengen sini dipuji, masya Allah luar biasa. Lagi tur aja wirid mulu katanya. Ya, umat kami mulu. Ya nggak usah. Ya, artinya nggak usah ditunjukin. Biar ngobrol diam aja. Asal jalan dong gerak-gerak mulutnya. Padahal mau otaknya lagi menghayal. Mulutnya doain gerak-gerak biar dikata mikir aja sih mikir. Wah, mantap banget. Jadi banyak terkadang ya menyalahgunakan. Wal hammami, dan di pemandian. Kalau dulu di kampung masih ada ya, yang namanya kobak, disebut kobak tuh tempat mandi umum, nyuci di situ, mandi di situ. Kalau orang sekarang itu udah rada malu. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kalau kita jalan-jalan, kita ziarah, pikir-pikir kali masih banyak itu. Ya. Nah itu namanya hammam, bukan WC. Ya. Bukan WC, tempat pemandian bisa diartikan kolam renang. Ya. Meskipun orang pada buka aurat, ya masih boleh kita zikir. Ya. Pasar meskipun tempatnya enggak bagus, masih boleh kita zikir. Ya, yang kagak boleh ya begitu. Ketika kita lagi hajat, artinya lagi di WC, ada lagi buang hajat kecil, hajat besar, ya itu makruh. Kita berzikir. Itu yang pertama, haram membaca Al-Quran. Wal muksu, dan berdiam diri bi ardil masjidi, di tanah masjid. Ini umum nih fikih ya. Itu.
walau lahzatan, sekalipun sebentar, au jidarihi, atau di dinding masjid, au mawadihi, atau di tanah matinya masjid, tanah tak bertuan. Kalau ke bawahnya ini agak jarang kita nih, ya, penjelasan yang di bawahnya agak jarang. Diam di tanah masjid, ya. Di sini sampai dikatakan lahzatan, sebentar aja. Kalau dia diam, nah itu haram hukumnya bagi orang yang punya junub. Masjid itu, ya, sampai lahan-lahan parkirnya, kalau dia diwakafkan untuk masjid, ya, meskipun tempat parkirnya itu haram. Ya, ini kalau saya pakai. Ada pendapat juga membolehkan di tempat parkirnya. Waduh, saya bingung dulu. Bahkan apa? Ini masjid. Di sini ada pohon rambutan nih di luar tanah masjid, tapi batangnya, nah, ada yang masuk ke dalam masjid, ke atas masjid. Orang junub naik pohon rambutan melewati ini, ya, batang yang ada di atas masjid, ya hukumnya haram tetap. Meskipun namanya kagak nyentuh kepada masjid, kepada masjid, karena termasuk gitu, ya, lahannya lahan masjid. Walau bil isya'ati, sekalipun itu dengan kabar angin. Bingung kan? Datang begitu. Awil zahiri, atau dengan kabar yang zahir, kabar yang jelas faktanya. Likaunihi, karena sesungguhnya, karena keadaan masjid tersebut, ala hayatil masajidi, atas bentuk-bentuk masjid. Li'annal ghaliba, karena sesungguhnya yang umum, bima, pada hayatil masjid, pada bangunan masjid, huwa, itu seperti masjid, kazalika, masjid, anahu masjidun, bahwa itu masjid. Artinya begini, kita datang ke satu bangunan, ya, orang banyak yang sholat di situ, ya, kita dengar kabar angin bahwa itu masjid, atau kita lihat faktanya dari segi bangunannya, ya udah mirip-mirip banget masjid, gitu, ya. Kita anggap itu masjid, ya udah masjid. Ya, mau ada kabar angin, maksudnya begitu. Ya, seperti belum lama di Kalimantan, ya. Nggak tahu YouTube-nya kali ini. Ya. Ternyata di pedalaman itu, di tengah-tengah hutan, ada yang bangun kayak bangunan masjid, megahnya luar biasa. Ya, lihat di YouTube dah nanti. Ya. Bangunan luar biasa. Bangunan tersebut seperti masjid, tapi penduduknya hampir kagak ada. Coba bayangin. Itu orang, kalau dikata Islam, isinya luar biasa. Kalau dikata aneh, anehnya luar biasa. Kita buat itu sembokan masjid di sini aja ngap-ngapan, jadi kan bangun masjid megah-megahan, gak ada orang lah. Ya, kalau kita lihat itu bentuknya masjid, mau ada kabar angin ke, mau ada faktanya ke, kalau kita anggap itu masjid, maka kita haram, ya, masuk atau berdiam diri di dalam masjid tersebut, hukumnya haram. Artinya apa? Kembali kepada keyakinan kita.
Kalau kita yakin bahwa itu masjid, maka kita haram kalau lagi junub diam di dalam bangunan tersebut. Gitu. Ya. Ini ada kata-kata hayatil masjid ya. Ya, ada kata-kata hayatil masjid. Kalau bentuk arsitekturnya berupa masjid, nah ini. Tapi kalau rumah biasa kita anggap masjid, ya kagak bisa. Ya. Karena kagak ada hayatil masjid. Arsitekturnya memang bukan masjid, kita mau paksa-paksain jadi masjid juga, itu kagak bisa. Ya, enggak bisa. Ya. Kalau orang kumpul-kumpul begini, ya karena kita jadi masjid nih, kita jumatan aja di sini, iseng-isengan, ya kagak bisa rumah. Ya, kecuali yang namanya golibnya umumnya orang kalau melihat itu bangunan seperti masjid, ya dia meyakini terusnya itu masjid, baru dianggap masjid. Fa'idha ra'ayna, maka apabila kita melihat surat masjidin akan bangunan seperti masjid, yusalla dilaksanakan sholat bihi di dalam masjid tersebut, min ghairi munazi'in, dengan tanpa ada orang yang menentangnya, menghalanginya, wala alimna, dan kita tidak mengetahui lahu keadaan masjid tersebut waqian akan wakifan akan orang yang mewakafkannya, falaisa, maka tiada li ahadin, bagi seorang pun, ayyamna'a, bahwasanya ia mencegah, minhu, daripada bangunan masjid tersebut. Ya. Itu yang tadi saya bilang, ya, kita lihat ada bentuk masjid dan di situ dilaksanain sholat, itu, ya, kita masuk, kita sholat nggak ada yang larang, nggak ada yang ngomelin, gitu. Ya, maka kita anggap itu sebagai masjid. Li'anna istimrarahu, karena sesungguhnya terus menerusnya bangunan tersebut ala hukmil masjid, atas hukum masjid, dalilun, itu merupakan bukti, tunjuk, ala waqfihi, atas perwakafannya. Karena terus menerusnya itu bangunan dihukumi seperti masjid, ya, maka udah bisa dipastikan bahwa bangunan tersebut adalah masjid. Nah, ini juga, ya, tempat yang sangat luar biasa, ya, tempat yang sangat istimewa, bahkan syaratnya luar biasa. Masjid itu bangunan yang dimana orang masuk kagak sungkan, enggak segan. Ya. Ketika kita kagak demen masuk, ya, nah itu bahaya, pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sentimen, ini sih terjadi di kampung saya soalnya, gitu. Ya, gak ada sentimen sama orang yang wakafin, akhirnya dia gak pernah sholat Jumat. Gak pernah sholat Jumat. Ya sholat Jumat di situ kagak, sholat di Jumat di masjid lain juga kagak. Saya kata emang dasar males itu orang. Ya, jangan pakai nyari-nyari alasan. Ya. Makanya masjid jangan dinamain keluarga, ya.
Kalau dinamain keluarga, masya Allah, kadang-kadang orang ya ada aja yang kagak demen sama orang tersebut. Betul, masjid kong buah gitu ya, masjid kong buah. Iya emang tanah kong ya, tapi udah diwakafin, gak bisa aku-akuin. Tetap namanya udah milik masyarakat, bahkan milik agama. Gitu. Yang ngatur duit keluarga dia, yang ngatur ini keluarga dia, yang ngatur ini semuanya serba keluarga dia, udah. Gitu. Ya, ini bahaya. Gitu. Ya, sistem nepotisme diatur buat masjid, masa Allah bahayanya luar biasa bahaya. Bukan yang ngajar orang lain, gitu. Ya. Bukan yang kerja orang lain. Ya, masjid bukan hal yang sembarang, mesti apik, ya, mesti apik, mesti ngerti semuanya tentang hukumnya masjid. Wa yukhadhu, dan diambil minhu dari keterangan di atas, anna harima zamzama, bahwasanya tepian sumur Zam-Zam tajri itu berlaku alaihi atas sumur Zam-Zam pinggirannya ahkamul masjidi, oleh hukum-hukum masjid. Ya kalau sekarang udah luas, di luar daripada sumur Zam-Zam aja udah masuk Masjidil Haram. Ya, jadi dulu Mekah, ya, di sini sumur Zam-Zam, ya. Dulu ini aja pinggiran tepian sumur Zam-Zam sudah masuk ke Masjidil Haram. Sekarang ini ditutup nih sumur. Orang tawaf udah sini Zam-Zam, sini tawaf udah jauh dari sumur Zam-Zam. Di belakang orang ini bangunan masjid itu biar masih bisa 1 kilo lagi itu masjid. Ya, ya kalau dulu orang masih dikit, sumur Zam-Zam dipertentangkan masuk masjid apa kagak. Kalau sekarang ini, waduh, udah lebih ya. Bisa 1 kilo dari sumur Zam-Zam. Ya, cuma mesinnya aja di luar, ya. Itu. Kalau kita nyari sekarang sumur Zam-Zam nggak ada, ya, nggak ada, udah ada semua, udah ketutup semua, ya. Wakal masjid, dan itu seperti bangunan masjid. Yaitu bangunan wukifa yang diwakafkan ba'duhu oleh sebagiannya saja. Wa in qalla, sekalipun sebagian kecil. Masjidan itu sebagai masjid syai'an yang disediakan untuk umum, nabahahu yang mengingatkan kepada hal atas hal tersebut Ibnu Hajarin, oleh Imam Ibnu Hajar di Tuhfati, di dalam kitab At-Tuhfah, ya. Saya punya emperan rumah, karena gak ada masjid, orang udah cukup syarat buat diriin masjid, saya wakafin dah sepotong, separoh dari emperan rumah saya buat dibikin Jumat. Maka secara otomatis semua, ya, itu dianggap sebagai masjid. Ya, urusan wakaf separoh ya separoh. Gitu. Ya, ini nabah itu ya
mengingatkan dengan sangat keras, hati-hati gitu maksudnya. Ya, meskipun yang diwakafinya cuma separoh, ya, gitu. Hukum wakaf ya tetap separoh, tapi hukum masjid keseluruhan. Gitu. Ya, gitu. Ini cuma nambah. Wa inda Ahmad bin Hambal, dan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, idza tawaddo'a, apabila berwudu al-junubu oleh orang yang berjunub, jaza maka boleh lahu bagi orang yang junub al-julusu oleh duduk fil masjid, di dalam masjid, walau bila daruratin, sekalipun dengan tanpa darurat, tanpa terpaksa. Hakahu Atiyah, demikianlah yang dituturkan oleh Imam Atiyah. Kalau kita Syafi'i masih kagak boleh ya. Ya. Tapi disunahkan kita, kalau kita junub belum mau mandi atau belum bisa mandi, ketika kalau kita mau minum ya sunnah wudu. Perempuan haid ya mau masak sunnah wudu. Ya, bukan haram, bukannya kagak boleh. Makanya saya di kampung sono tuh luar biasa, pendapat begitu tuh luar biasa. Ya. Kalau jam 5 sholat asar udah haram, karena di dalam kitab namanya masuk waktu tahrim, sedangkan tahrim itu bukan begitu. Waktu tahrim itu sebagian rakaat ada yang keluar dari waktu asar. Kita sholat 3 rakaat waktu asar, 1 rakaat di waktu maghrib, namanya waktu tahrim, waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar. Ya. Kata orang sono, nanti udah sholat belum? Nggak boleh, sholat jam 5 katanya astagfirullahaladzim. Sampai apa? Orang lagi haid kagak boleh masak di sana. Ya, kenapa? Buat nyediain lakinya, buat nyediain anaknya, gitu. Sedangkan kakek haid aja juga kagak pernah wudu mau masak, gitu. Mungkin tadi saya bilang jangan males-males. Memang makruh, ya, nyediain masak kita minum dalam keadaan junub, gitu ya. Hukumnya makruh kalau kagak punya wudu. Ya. Oh gak ribet-ribet, ya mandi langsung, gitu ya, mandi langsung. Waharuma wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini nambah lagi, jadi 6 kan nih? Ya, jadi 6. Ntar kalau orang haid, orang nifas, nambah lagi haramnya. Orang laki kagak ada nih. Ya, orang laki udah tuh 6 doang. Gitu. Ya. Nah, ntar selebihnya nih, ya khusus orang perempuan yang haid, orang perempuan yang nifas. Jadi kita mesti tahu, ya, ketika kita kagak punya wudu, haram apa aja? 1, sholat. 2, tawaf. 3, membawa. 4, menyentuh. Ya, selebihnya selain 4 ini boleh. Baca Quran boleh. Masuk masjid boleh. Diam di masjid boleh. Enggak punya wudu. Artinya apa? Berbuat masjid ngepel, ya, nggak wudu nggak apa-apa. Bagusnya wudu. Ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu, silakan. Ya, Kang Baru tanya. Kalau orang lama udah tua, Pak. kan maksudnya bagi ikutin. Ini saja. Ya. Kalau seandainya di lingkungan masjid ada dibuat satu rumah untuk mabot dan keluarganya, apabila mereka berhubungan sebagai suami istri, hukumnya bagaimana Ustaz? Sekarang lihat, itu rumah diwakafin buat masjid nggak?
Kalau kelihatannya sih kelihatannya Nggak bisa kelihatan kalau hukum nih. enggak, maksudnya gini saja. Ah. Ivan itu baru ada di masjid ya. Terus ada dibangun satu bangunan untuk pengurus masjid. Itu dia tinggal sama istri. Ya kalau saya yang zohirnya kan sebenarnya itu diwakafin untuk masjid. Haram. Haram saja. Iya. Kalau mereka berhubungan sama istri. Iya, haram. Jangankan begitu, ketika dia junub aja coba mimpi aja sama gue air mani, ya haram. Kalau dia kagak buru-buru mandi, gitu. Ya, kalau kagak buru-buru mandi. Jadi tanah yang diwakafin itu ya sebagai masjid, itulah yang dianggap, saya bilang, sulitnya luar biasa. Gitu. Ya, ya ada bangunan, ya dipakai untuk suami istri, lantas dia bersetubuh di situ. Ya hukumnya tetap haram. Kenapa? Dia diniatkan sebagai masjid. Jadi apa yang ada yang di masjid haram hukumnya. Kalau kita contoh udah karpet udah jelek, kita kasih orang, haram hukumnya itu. Jangan begitu, kerikil aja, potongan-potongan keramik kita buang sembarangan, ya kita kagak pendem, kita kagak manfaatin untuk masjid, itu haram hukumnya. Pengurus masjid itu dosa. Itu. Ya, sampai segitunya masjid. Ini cukup berat juga saja. Oh, berat. Kalau kita pakai karbonnya ya. Iya, tanggung jawabnya luar biasa. Gitu. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Sekarang kan banyak tuh atasnya masjid, bawahnya buat itu hajatan gitu. Nah. Sedangkan kan yang datang mungkin ada yang junub, ada yang Ya, kalau itu penjelasannya ya begitu. Artinya yang dianggap masjid itu yang atas ya atas saja. Gitu. Ya, kalau bawah nggak apa-apa. ya, gitu. Karena ini juga ada apa namanya? Ada pertentangan hukum pendapat. Gitu. Kalau mau dipakai yang boleh hukumnya boleh, mau dipakai yang tetap haram ya hukumnya haram. Gitu. Ya. Soalnya banyak ya sekarang. Ya. Yang repot apa? Di kantor. Kalau kantor atas satu masjid dipakai buat sholat Jumat. Sekolah, ya. Itu. Karena kita Syafi'i itu syaratnya luar biasa. Ya syaratnya luar biasa. Sekolah itu bukan penduduk asli. Orang kantor itu bukan penduduk asli. Ketika sholat bukan di masjid kampung, sholat di kantor, dan itu dianggap masjid dadak-dadakan. Kalau tanggal merah di Jumat nggak dipakai itu buat Jumat. Nah, libur itu yang jadi masalah. Kalau masyarakat ada yang sholat di situ juga meskipun tanggal merah tetap ramai, monggo lah. Kalau saya nggak terlalu jadi masalah. Ya, masih Jumat ada liburnya. Ya. Jadi yang saya permasalahkan itu aja. Ya meskipun ada yang berpendapat Imam Malik itu 2 orang cukup. Dua orang itu jangan cukup. Kalau kita Syafi'i harus 40 orang penduduk asli, bukan pendatang. Sebab Jumat itu ada 4. Yang pertama, dia wajib Jumat dan mengesahkan Jumat. Ini namanya mustautin. Dia sehat, orang situ asli, dia wajib Jumat dan dianggap dihitung sebagai orang yang mengesahkan Jumat. Yang kedua, dia wajib Jumat. Dia tidak wajib Jumat tapi mengesahkan Jumat. Penduduk asli yang lagi sakit, dia tidak wajib Jumat tapi dia dihitung orang yang mengesahkan Jumat. Yang ketiga, dia wajib Jumat. Dia tidak dihitung sebagai orang yang mengesahkan Jumat. Pendatang kayak akar, ya. Sampai kapanpun dia kagak dihitung. Enggak dihitung sebagai orang yang mengesahkan Jumat. Karena udah lebih 3 hari tinggal di sini, maka dia wajib Jumat. Ketika baru datang sehari, 2 hari, 3 hari, udah wajib Jumat, nggak apa-apa. Yang terakhir, dia tidak wajib Jumat, dia juga tidak mengesahkan Jumat. Pelancong, pendatang yang cuma lewat doang, pengembara, turis. itu.
Ya. Nah di sini, jadi kalau masjid yang dipakai buat hajat, ada gedung serbagunanya, ya itu. Ada yang menganggap boleh, ya silahkan. Ada yang menganggap haram, ya silahkan. Gitu. Ya. Itu. Biasanya kalau yang dipakai buat hajat itu ya imam adanya semua jamaah aslinya di atas. Di bawah itu semua sekedar tambahan orang-orang aja. Ya. Artinya begini, contoh di Masjid Al-Falah, ketika penuh MHT itu dipakai buat Jumat. MHT itu tidak termasuk masjid, tapi dipakai sah untuk sholat Jumat kalau shopnya masih nyambung, akses jalannya masih ada. Orang lagi junub, orang lagi head jalan di MHT, ya kagak apa-apa gitu maksudnya. Masuk di akal, di logika masuk ya. Nah, itu ya. Yang tadi yang saya khawatirkan kalau di kantor tanggal merah libur, nah itu rada-rada itu saya. Gitu. Ya, rada-rada. Kayak di ini seliti Ustaz, kolong jembatan nih Pak. Ya kalau masih ada masjid silakan. Kalau dadak-dadakan bikin Jumatan seperti, aduh, ya maaf nih, yang pendukung 212, ya, gitu. Dadak-dadakan bikin Jumat di lingkar apa bundaran itu misalnya, itu karena kagak ada masjidnya. Aduh, mesti mikir-mikir lagi. Dia mau kiai, mau aku kayak dadak-dadakan bikin Jumat tuh, udah dari Hongkong. Ya. Tetap harus ada dasar masjid, harus ada dasar masjid. Ya. Ya. Mau demo ya habis Jumat, sebelum Jumat ada kumpul bikin sholat jamaah Jumat, dadak-dadakan buat baru. Ya, itu. Nah disinilah artinya ya hal-hal begitu juga harus kita barengi dengan ilmu itu. Ya, lanjut saja. Iya, sama. Artinya begitu ya, harus ada dasar masjid, harus ada dasar masjidnya. Ya kalau buat jamaah zuhur, jamaah asar gitu ya, mau di pinggir kali, mau di tengah empang, lagi mancing juga nggak apa-apa, mau bikin jamaah. Gitu. Ya? Yang jadi masalah adalah Jumatan. Tanggung ya, kalau tanggung bikin, masya Allah, aku dijelasin. Tanggung tak yang tinggal 5 baris ya, nggak bisa tanggung pasal-pasalan ya. Ya kamu baca doang cepet saya. Baca arti wallahu a'lam bishawab. Kan begitu. Kan begitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana nafsika lakal hamdu syukru wa lakal hamdu tabaraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daraiha wa nuril absari wa tilaiha wa ala alihi wa sahbihi اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وخلقا حسنا وكان سليما لبيبا وفهما زكيا صيدا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن احب واحسن الينا والحاضر ولكافه المسلمين اجمعين اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى يقظة ومن الظلمات إلى النار اللهم كملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا
لنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Mohon dibukakan di tempat yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.